Jilah, jilah, jilah. Blink Indonesia. Kalian harus duduk dulu sebelum dengar berita ini. Rose Blackpink baru saja menghancurkan semua rekor K-pop di Grammy Awards 2026. Bukan cuma masuk nominasi biasa, tapi langsung tembus dua kategori paling bergengsi di Grammy, Record of the Year dan Song of the Year. Ini bukan drill, ini bukan rumor, ini nyata. Dan yang lebih gila lagi, dia bersaing head to head dengan Lady Gaga, Billie Eilish, dan Kendrick Lamar. Stay tune karena di video kali ini kita akan bahas semua detail pencapaian bersejarah Rose yang bikin dunia musik gempar. Oke guys, langsung aja kita masuk ke berita utama hari ini yang literally bikin jagat K-pop Indonesia heboh. Tanggal 7 November 2025 waktu Amerika atau 8 November waktu Indonesia, Grammy Awards 2026 resmi mengumumkan daftar nominasi mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang solois wanita K-pop berhasil menembus DUA kategori paling prestisius sekaligus. Rose Blackpink dengan lagu APT kolaborasi bareng Bruno Mars. Dengar baik-baik ya, masuk nominasi Record of the Year, Song of the Year, dan bonus Best Pop Duo Divided by Group Performance. Guys, kalian harus paham dulu nih, Record of the Year dan Song of the Year itu adalah Big Four Grammy Awards. Ini kategori yang sama levelnya dengan Album of the Year dan Best New Artist. Ini bukan kategori K-pop atau kategori Asia. Ini kategori umum yang diperebutkan semua musisi top dunia. Bahkan BTS yang udah berkali-kali nominasi Grammy belum pernah tembus kategori sebesar ini. Blackpink sebagai grup juga belum pernah. Ini literally pertama kalinya dalam sejarah K-pop. Media Korea Yonhap sampai bikin headline khusus, Hollywood Reporter langsung wawancara eksklusif. Dan Rose sendiri bilang dia merinding membayangkan momen ini. Jika ini benar-benar terjadi, kata Rose dalam wawancaranya, momen itu akan membuktikan banyak hal yang dulu saya ragukan tentang diri saya. Dan bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk banyak orang yang percaya ini akan menjadi momen perayaan bagi kita semua. Wah, humble banget ya Rose kita ini. Sekarang kita bahas, kenapa sih APT bisa sepowerful ini sampai Grammy aja mengakui? Pertama, lagu ini bukan sembarang kolaborasi. Ini perpaduan sempurna antara pop barat yang diwakili Bruno Mars dengan sentuhan K-pop khas Rose. Kalian yang udah dengerin pasti setuju. Beatnya catchy banget, liriknya relatable, dan chemistry Rose sama Bruno Mars itu gila. Fun fact nih, APT ini sebenarnya terinspirasi dari permainan minum tradisional Korea yang namanya apartment game. Rose berhasil mengemas budaya Korea dalam balutan musik pop global yang easy listening. Genius banget kan strateginya? Kedua, timing rilisnya perfect. Album debut solo Rose Rosie yang dirilis Desember 2024 langsung debut di nomor 3 Billboard 200. Ini pencapaian tertinggi untuk solois K-pop wanita di chart paling bergengsi Amerika. Ketiga, lagu ini udah viral duluan di berbagai platform. Di TikTok aja, challenge APT udah dilakukan lebih dari 10 juta video. Di Spotify, streamingnya tembus ratusan juta. YouTube views, jangan ditanya. Udah mendekati 1 miliar views dalam waktu singkat. Dan yang paling penting, sebelum Grammy, APT udah menang Song of the Year di MTV Video Music Awards 2025. Jadi Grammy ini bukan kebetulan guys. Ini adalah pengakuan yang memang layak didapat Rose. Tapi guys, jalan Rose menuju piala Grammy tidak akan mudah. Coba kita lihat siapa aja yang jadi kompetitor Rose di masing-masing kategori. Rose harus berhadapan dengan Bad Bunny dengan DTMF, raja reggaeton yang lagi di puncak karirnya. Sabrina Carpenter Mengchal, rising star yang lagi naik daun banget. Doechii Anxiety, rapper perempuan yang lagunya viral di mana-mana. Billie Eilish Wildflower, juara bertahan Grammy yang udah koleksi 9 piala. Lady Gaga Abracadabra, living legend yang comeback dengan album terbaiknya. Kendrick Lamar feat Seda Luther, kolaborasi hip-hop terdahsyat tahun ini. Chapel Roan The Subway, indie darling yang jadi fenomena global. Asterisk Song of the Year, asterisk.
Kompetisinya sama persis, plus ada Hunter X dengan Golden, dan ini menarik banget guys karena Golden adalah OST dari film K-pop Demon Hunters. Jadi ada dua representasi K-pop di kategori ini. Asterisk asterisk best pop duo divided by group performance asterisk asterisk. Di sini Rose bersaing dengan Cynthia Erivo, Ariana Grande Defying Gravity, OST Wicked yang fenomenal. Hunter divided by X Golden. Lagi-lagi K-pop representation. Katse Gabriela, girl group global bentukan Hybe. Safit, Kendrick Lamar, 30 for 30, power duo hip hop. Honestly guys, kompetisinya berat banget. Tapi justru ini yang bikin pencapaian Rose makin bermakna. Dia bukan cuma token Asian nominee. Dia benar-benar bersaing di level yang sama dengan artis-artis top dunia. Sekarang kita bahas, apa sih dampak nominasi Rose ini untuk industri K-pop secara keseluruhan? Pertama, ini membuka pintu lebih lebar untuk artis K-pop lainnya. Selama ini Grammy dianggap eksklusif untuk artis barat. BTS udah mulai membuka jalan. Sekarang Rose melebarkan jalan itu jadi highway. Kedua, ini membuktikan bahwa artis K-pop bisa bersaing di kategori umum, bukan cuma di kategori khusus K-pop atau world music. Rose literally standing toe-to-toe dengan Lady Gaga dan Billie Eilish. Ketiga, kolaborasi lintas negara jadi makin menarik. Rose Kalim Bruno Mars membuktikan bahwa ketika artis K-pop kolaborasi dengan artis barat secara seimbang, hasilnya bisa luar biasa. Ini pasti akan menginspirasi kolaborasi-kolaborasi baru ke depannya. Keempat, untuk Blackpink sendiri, ini membuktikan kekuatan mereka sebagai individual artis. Jisoo lagi sibuk akting dan baru aja announce duet sama Zayn Malik untuk lagu Yes Closet. Lisa dominating fashion world. Jennie dengan brandnya. Dan sekarang Rose dengan pencapaian Grammy ini. Dan yang paling penting guys, ini adalah validasi bahwa musik K-pop itu universal, bukan cuma untuk fans K-pop, tapi untuk semua pecinta musik di dunia. Media sosial literally meledak setelah pengumuman ini guys. Di Twitter, hashtag RoseGrammy 2026 langsung trending nomor 1 worldwide. Dalam 24 jam aja, udah ada lebih dari 5 juta tweets. Blink dari seluruh dunia united untuk support Rose. Di Instagram, Rose posting story simple cuma emoji nangis terharu. Dan dalam 1 jam udah di-view 20 juta orang. Bruno Mars juga posting dengan caption My Talented Partner. Let's get it, sweet banget kan? Member Blackpink yang lain, Jisoo, Lisa, Jennie semua posting support untuk Rose. YG Entertainment bahkan bikin statement resmi congratulating Rose. Fans Indonesia sendiri nggak mau kalah. Ada yang bikin project streaming APT 24 jam nonstop, ada yang bikin video support, bahkan ada yang planning nonton bareng Grammy Awards nanti. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Rose akan menang? Jujur ya guys, persaingannya berat banget, tapi bukan tidak mungkin. APT punya beberapa keunggulan. 1. Momentum yang sangat kuat di tahun 2025. 2. Dukungan fans yang masif dari seluruh dunia. 3. Kualitas lagu yang memang diakui kritikus musik. 4. Story yang inspiratif, first K-pop female soloist di kategori ini. Grammy suka dengan story yang inspiratif. Dan Rose punya itu semua. Guys, apapun hasil Grammy Awards nanti, yang jelas Rose sudah menang. Dia sudah membuktikan bahwa artis K-pop, khususnya artis K-pop wanita, bisa dan layak berkompetisi di level tertinggi industri musik dunia. Dia sudah menginspirasi jutaan fans di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Dan yang paling penting, dia sudah membuat sejarah yang akan dikenang selamanya dalam industri K-pop. Grammy Awards 2026 akan digelar tanggal 2 Februari 2026 di Crypto.com Arena Los Angeles. Mark your calendar guys, ini akan jadi momen bersejarah yang gak boleh kita lewatkan. Sekarang tugas kita sebagai fans adalah 1. Streaming APT sebanyak-banyaknya. 2. Vote di berbagai platform musik yang tersedia. 3. Spread positivity dan support untuk Rose. 4. Siap-siap begadang nonton Grammy bareng-bareng. Oh ya guys, fun fact terakhir.
Tahun ini bukan cuma Rose loh yang represent K-pop di Grammy. Ada Katsuye yang masuk Best New Artist. Ada Hunter X dengan Golden OST K-pop Demon Hunters yang masuk Song of the Year juga. 2026 benar-benar tahun K-pop domination di Grammy. Oke guys, itu dia pembahasan lengkap tentang pencapaian bersejarah Rose Blackpink di Grammy Awards 2026. Kalau kalian excited sama berita ini, smash that like button, komen di bawah. Menurut kalian Rose bakal menang nggak di Grammy nanti? Share video ini ke semua Blink dan K-pop fans yang kalian kenal. Dan jangan lupa subscribe plus nyalakan lonceng notifikasi untuk update berita K-pop terhangat lainnya. Kita akan terus update perkembangan Rose menuju Grammy, jadi stay tune terus di channel ini. See you di video selanjutnya. Annyeong!